Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata kuliah Filsafat Matematika kelas TMT 3D Win 1 Tulungagung. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai epistemologi, ontologi, dan metodologi matematika. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zila Khairu Ainia, nomor induk mahasiswa 12620420147. Subbab yang pertama kita bahas adalah mengenai epistemologi matematika. Epistemologi matematika ini merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan pengetahuan matematika. Hal-hal yang ditelaah dalam cabang filsafat ini adalah seperti segi-segi dasar pengetahuan matematika, seperti sumber, hakikat, batas-batas, dan kebenaran pengetahuan beserta ciri-ciri matematika yang meliputi abstrak, ruang, waktu, besaran, simbol, bentuk, dan pola. Nah, matematika ini sebagai bagian dari sekian, artinya matematika merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan proses belajar. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa matematika ini merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bilangan-bilangan, titik, garis, ruang, abstrak, besaran, dan banyak sekali. Matematika ini sering digunakan untuk mengkaji kuantitas bangunan, ruang, dan sebuah perubahan. Dalam cara pandang lain, matematika adalah sebuah ilmu yang menggunakan argumentasi logis dengan bantuan kaidah-kaidah dan definisi-definisi untuk mencapai suatu hasil yang teliti, cermat, dan baru. Indikator suatu pemikiran, yaitu menemukan pengetahuan yang benar, adalah usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar. Sebab yang kedua akan kita bahas adalah mengenai ontologi matematika. Ontologi matematika ini merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan yang ada, sesuatu yang ada termasuk di dalam hal-hal metafisik, di dalam pengetahuan matematika. Banyak hal yang dipersoalkan dalam ontologi matematika, di antaranya seperti cakupan dari pernyataan matematika yang berkaitan dengan dunia nyata maupun dalam pikiran manusia. Sejarah mengatakan bahwa para ahli filosofi dan ahli matematika pada zaman dahulu mempergunakan matematika sebagai alat dalam melakukan suatu pekerjaan maupun menyelesaikan masalah, seperti mengenai perhitungan dalam pajak, luas lumbung, perdagangan, menghitung luas batas tanah yang hilang karena luapan sungai Nil, dan banyak sekali perhitungan-perhitungan yang digunakan pada zaman dahulu. Suatu pemikiran yang luar biasa juga terjadi pada masa itu dikemukakan oleh Thales yang mempergunakan tongkat untuk menghitung jarak perahu di lautan adalah perbandingan trigonometri. Walaupun saat itu belum ditemukan apa yang dinamakan trigonometri. Matematika modern tentang pengukuran juga digunakan dalam saat ini, seperti dalam menghitung layar bioskop. Nah, matematika sebagai bahasa, artinya matematika ini sebagai alat yang menyatukan manusia dalam hal berhitung. Bahasa matematika ini berlaku universal, internasional, dimanapun kita berada. Dengan bahasa matematika, kemungkinan adanya perhitungan secara kuantitatif. Bahasa matematika ini lebih singkat daripada bahasa biasa, seperti menggunakan lambang dan simbol yang dipergunakan untuk mempersingkat kata-kata yang berlebihan. Sebab yang ketiga adalah metodologi matematika. Metodologi matematika ini adalah penelaahan terhadap metode-metode khusus yang digunakan dalam matematika, yang dikenal dengan metode aksiomatik atau metode hipotetik deduktif. Metodologi matematika adalah kumpulan atau cara-cara, rumus-rumus, dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam matematika. Terdapat 3 metode dalam metodologi matematika, yaitu metode deduksi, metode induksi, dan metode dialektika. Metode deduksi adalah metode yang berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip umum kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Sedangkan metode induksi adalah kebalikan dari metode deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip khusus kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus pula. Sedangkan metode dialektika adalah metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui 3 tahap, yakni tesis, antitesis, dan sintesis, yang berdasarkan premis mayor dan premis minor untuk kemudian menghasilkan kesimpulan yang baru. Pokok-pokok penting dalam metode matematika adalah aksioma. Aksioma merupakan keterangan yang kebenarannya diterima tanpa pembuktian lebih lanjut dan menjadi dasar atau pegangan dalam sebuah pembincangan. Aksio juga disebut sebagai postulat. Demikian pemaparan materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.